Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52, dalam tema Aku Harus Berada dalam Rumah Bapa. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa kami yang kekal, di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang kepadamu, bersyukur atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami, belajar firman-Mu. Maka bermohonlah kami, taruhkanlah hikmat sorgawi, memahami dengan benar kehendak firman Tuhan, sehingga kami mampu menerjemahkan dengan benar juga apa maksud firman-Mu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Kami sedia untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-52 dalam perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap laki-laki dan perempuan ketika menikah atau menjadi suami istri yang sah, menjadi satu keluarga, pasti mengharapkan supaya punya anak atau punya keturunan. Sebab anak disadari adalah anugerah terindah dari Tuhan Allah. Sekalipun disadari bahwa tidak semua pasangan suami istri yang sah atau tidak semua keluarga memperoleh atau mendapatkan anak. Tetapi sekali lagi itu menjadi harapan bagi setiap
keluarga. Nah, karena itu saudara yakin bahwa anak sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Maka sebagai orang tua harus membesarkan, harus mendidik, harus mengajarkan, bahkan harus mendoakan anak-anak. Kita harus mentransfer hal-hal yang baik kepada anak-anak supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, bukan saja jasmani atau fisik mereka, tapi mereka menjadi anak-anak yang kuat secara spiritual, secara iman. Terutama lagi anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga setiap anak-anak keturunan kita menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi gereja, tapi juga bagi masyarakat. Itu berarti bahwa setiap orang tua punya tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Injil Lukas menceritakan kisah Tuhan Yesus bersama dengan bapak dan ibunya, yaitu Yusuf dan Maria, yang dipakai oleh Tuhan Allah menjadi sarana. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah datang untuk menyelamatkan kita manusia melalui keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga yang sederhana tetapi memiliki ketulusan hati, memiliki kerendahan hati untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, bacaan kita dikatakan waktu itu Tuhan Yesus dia berumur 12 tahun dan dia ada di bait Allah. Nah, menurut tradisi Yahudi bahwa setiap tahun ada perayaan Paskah, sehingga mereka harus berkumpul di Yerusalem dalam setiap perayaan Paskah. Maka itu juga yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Bahkan Yesus yang sudah berusia 12 tahun diantar oleh Yusuf dan Maria untuk bisa merayakan Paskah bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain. Nah, itu berarti bahwa sebagai seorang anak laki-laki di usia 12 tahun dalam tradisi Yahudi menjadi anak Taurat. Artinya bahwa dia sudah mulai mengenal tentang hukum Taurat. Nah, sesudah merayakan Paskah, mereka kembali ke Nazaret, tempat tinggal mereka. Nah, saudara, Maria dan Yusuf, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan rombongan yang berjalan pulang dari Yerusalem menuju Nazaret. Mereka berpikir bahwa Yesus ada berjalan dengan sanak famili, dengan saudara-saudara mereka dalam satu rombongan. Tapi ternyata saudara, ketika mereka mencari Yesus, Yesus tidak ada dalam rombongan perjalanan pulang ke Nazaret. Nah, sebagai orang tua yang punya tanggung jawab sebagai ibu dan bapak, maka Yusuf dan Maria mencari Tuhan Yesus. Dan ternyata tidak ada, saudara. 3 hari mereka mencari Yesus. Dan pada akhirnya mereka harus kembali ke Yerusalem. Dan ternyata Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah. Ia sedang duduk bersama dengan para alim ulama, para guru-guru agama, pakar-pakar Taurat. Bahkan sambil mendengarkan perkataan atau ceramah dari pakar Taurat, dari guru-guru agama, maka Tuhan Yesus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan penulis kitab Injil Lukas mengatakan di ayatnya yang ke-47 bahwa semua orang yang mendengar dia, mendengar Tuhan Yesus, mereka sangat heran akan kecerdasannya, kecerdasan Tuhan Yesus, dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Yesus dia memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga dia memiliki kecerdasan spiritual sebagai Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, melihat Yesus, mereka tercengang. Dan mereka berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapakmu, yaitu Yusuf, dan aku Maria, dengan cemas mencari engkau." Dan jawaban Tuhan Yesus, itulah yang menjadi tema perenungan kita. "Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini jawaban Tuhan Yesus. Bahwa Yesus harus berada di rumah Bapa. Nah, rumah Bapa di sini bukan saja menunjuk bangunan secara fisik. Bukan saja menunjuk pada bait Allah. Tempat Yesus berkumpul dengan para guru-guru agama, para ahli Taurat. Tetapi rumah Bapa di sini itu menunjuk tentang kerajaan sorga. Yang mau menyatakan tentang keilahian Tuhan Yesus sebagai Allah. Sebab disadari bahwa Tuhan Allah, Dia adalah Bapa kita. Dia yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dan Dia sangat solider dengan manusia yang berdosa. Sehingga Dia harus datang ke dalam dunia. Berinkarnasi menjadi manusia. Dan memakai Yusuf dan Maria sebagai satu keluarga. Untuk menjadi sarana tentang kehadiran Allah di dalam dunia. Karena itu sekali lagi, bait Allah atau rumah Bapa bukan saja menunjuk pada bangunan fisik. Tetapi juga itu menunjuk pada kerajaan sorga. Bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Nah, kemudian saudara, dikatakan bahwa mereka tidak mengerti. Orang tua Yesus, bahkan yang mendengar, yang menyaksikan kecerdasan Yesus, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus pulang bersama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya pun menyimpan semua hal ini di dalam hatinya. Dan di ayat terakhir dikatakan, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui perenungan kita saat ini? Pertama, saudara, sebagaimana tema, aku harus berada dalam rumah Bapa. Nah, sekali lagi saudara, Yesus harus berada di rumah Bapa. Mau menunjuk tentang kealahan, keilahian dari Tuhan Yesus. Bahwa Dia benar-benar Allah yang datang ke dalam dunia untuk menjumpai manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan saya dan saudara dari segala belenggu dosa yang mengikat kita. Sehingga Yesus dengan kesoliderannya, sekalipun Dia harus menderita. Bahkan ketika Yesus lahir pun ada dalam kesederhanaan. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sebagai seorang raja datang ke dalam dunia. Tapi karena kecintaannya, karena kasihnya yang besar, Dia harus datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan Dia harus menderita. Dia harus dihianati. Dia harus mengalami via dolorosa, kesengsaraan. Bahkan Dia harus mati untuk menanggung semua dosa manusia yang begitu banyak. Tetapi Dia bangkit, kalahkan kuasa dosa dan maut. Itulah Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan kita yang telah datang menyelamatkan kita. Kasih-Nya sangat besar. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita. Apa respons kita? Apa jawaban kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita selalu setia dan selalu taat terhadap kebenaran firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita agar supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi berjalan lurus, konsentrasi pada kehendak dan keinginan dari Tuhan Allah. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, karena itu Yesus, Dia adalah benar-benar Allah. Bahkan kita menyaksikan di usia 12 tahun saudara. Yesus memperlihatkan kecerdasannya, intelektualnya, spiritualnya yang sangat-sangat luar biasa. Karena benar Yesus adalah Allah, memiliki keilahian sebagai Tuhan yang datang untuk menjumpai kita manusia. Kemudian saudara, hal yang kedua yang mau diingatkan kepada kita. Kita melihat di sini keluarga Yusuf dan keluarga Yusuf dan Maria ini adalah keluarga yang sangat bertanggung jawab. Selama 12 tahun Yesus ada bersama dengan mereka. Itu berarti bahwa pengajaran, itu berarti nasihat-nasihat, wejangan-wejangan telah mereka nyatakan. Keteladanan hidup mereka telah
tunjukkan dalam kehidupan Yesus. Karena kita melihat dalam kitab Injil tentang kesaksian Yusuf dan Maria. Mereka adalah orang yang rendah hati, orang yang tulus, yang tidak overacting. Karena di bagian akhir juga dikatakan Maria menyimpan semua apa yang ia saksikan. Nah, itu berarti bahwa keluarga yang sederhana, tetapi keluarga yang betul-betul bertanggung jawab atas segala apa yang dipercayakan oleh Allah Bapa kepada mereka. Mereka mendidik dengan baik. Mereka mentransfer hal-hal yang baik dalam kehidupan Yesus. Karena itu ketika Yesus tidak ada dalam perjalanan, mereka betul-betul mencari Yesus sampai mereka berjumpa atau mendapatkan Yesus yang ada di rumah, di bait Allah pada waktu itu. Sehingga hal ini saudara mau mengingatkan kita. Setiap orang tua kita dikaruniai anak-anak, keturunan kepada kita masing-masing keluarga. Mari kita seperti Yusuf dan Maria. Kita bertanggung jawab dengan semua anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Didiklah anak-anak kita mencintai Tuhan. Wariskanlah iman yang baik. Transferkanlah hal-hal yang baik. Kita bukan cuma mentransfer TF uang kepada anak-anak, tapi pasti keteladanan hidup, hal yang baik, nasihat-nasihat, petua-petua, wejangan-wejangan yang bermanfaat. Itu harus kita teladankan, wariskan, transfer kepada anak-anak kita. Sebab disadari saudara, zaman sekarang ini semakin edan. Ada banyak sekali hal-hal yang seringkali membuat anak-anak tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi mencintai gereja Tuhan, tidak lagi menghormati orang tua, tidak lagi memiliki kepekaan dan kepedulian dari orang lain. Nah, siapa yang mengajarkan mereka? Selain kita orang tua yang adalah kateket, yang adalah guru bagi anak-anak. Sebab anak-anak saudara, sekolah mereka yang pertama itu ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga saudara. Anak-anak mereka akan mencari yang baik, pendidikan yang baik itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Karena itu saudara, anak-anak diibaratkan sebagai kertas putih. Ini putih polos saudara, dikatakan anak-anak bagaikan kertas putih yang polos. Sebagai orang yang sudah dewasa yang tahu mau diapakan kertas ini. Apakah mau ditulis dengan tulisan yang indah? Apakah kertas ini mau dicoret-coret? Apakah kertas ini mau dirobek atau mau dibuang? Terserah kita yang menggunakannya. Maka itulah juga anak-anak saudara. Anak kita mau jadi orang, mau berhasil, mau sukses atau bagaimana. Itu kuncinya terletak di tangan kita sebagai orang tua yang adalah guru. Karena keluarga itu adalah sekolah saudara, tempat anak-anak belajar pertama. Mereka pertama anak-anak mengucapkan kata mama, papa atau oma, opa. Nah itu berarti kedekatan kita terhadap anak-anak itu sangat nyata, sangat kental sekali. Karena itu saudara, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang paling utama. Sebab kunci sukses dari setiap pribadi, kunci sukses dari setiap rumah tangga suami istri adalah takut akan Tuhan. Ketika suami takut akan Tuhan, dia takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan istri. Ketika istri takut akan Tuhan, dia takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan suami. Ketika anak-anak takut akan Tuhan, maka anak-anak juga tidak akan melakukan hal-hal yang orang tua nyandak suka. Tapi anak-anak yang takut akan Tuhan akan dengar-dengaran Pak orang tua. Menjadi kebanggaan, terutama dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah karena itu saudara, mari kita seperti Yusuf dan Maria. Mendidik anak-anak kita jadi cerdas. Sekali lagi sama dengan Tuhan Yesus, bukan saja cerdas intelektual tapi spiritual. Artinya memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Sebab kalau cuma cerdas secara intelektual, bisa saja dia tidak menghormati orang tua. Akan merasa pinter dari orang tua. Tapi punya kecerdasan spiritual, punya iman yang kuat.
maka dia akan hormat kepada orang tua. Dia akan sukses, dia akan berhasil jadi orang. Dan orang tua pasti bangga, gereja pasti bangga memiliki generasi yang betul-betul menghormati orang tua, punya SDM yang baik, yang berkualitas sebagai gereja, bahkan juga sebagai bangsa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di zaman yang semakin edan saat ini, kadangkala orang tua jadi sibuk, sehingga mempercayakan anak-anak, apalagi keluarga muda punya uang, mempercayakan anak sepenuhnya kepada babysitter, kepada pembantu, bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Kadangkala senyanak baku dapa. Anak ketika pulang kerja, setelah lalu gila kerja tuh orang tua, pulang anak so tidur. Bahkan anak masih tidur, orang tua so bangun, pergi kerja lagi. Tidak ada lagi perjumpaan. Tapi saudara, mari sesibuk-sibuknya kita, karena kita juga harus bekerja untuk kebutuhan, tapi mari kita luangkan waktu, menyisihkan waktu dengan tanggung jawab kita, bercengkrama dengan anak-anak. Ada komunikasi dengan anak-anak, ada hubungan dengan anak-anak, ada keterbukaan. Karena orang tua harus menjadi sahabat, jadi teman bagi anak-anak kita. Sehingga kita memprotek anak-anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kita memberi kebebasan, tapi kita harus pantau anak-anak. Jangan sampai game yang lebih, apa yang mereka saksikan di media sosial, itu yang lebih mendidik mereka. Sehingga karena setelah lalu banyak bauni tentang kekerasan, bakalae, bafeto, sehingga anak-anak tidak ada lagi rasa hormat kepada orang tua. Tidak lagi bersosialisasi, bahkan jadi apatis. Tapi mari saudara, kita selalu meluangkan waktu, ada family time, ada waktu keluarga, suami istri, anak-anak. Torang bercengkrama bersama, tertawa bersama, saling membagi suka duka bersama. Dan paling utama, orang tua sebagai bentuk tanggung jawab kita, doakan anak-anak. Doa itu mujizatnya luar biasa, kekuatan doa, power doa itu sangat luar biasa saudara. Setiap hari kita mengucapkan doa, memohon berkat buat anak-anak. Di pagi hari ketika tidur, bahkan berdoa bersama, itu adalah hal yang sangat penting. Saya mau berkisah lagi saudara. Anak kami, anak saya, karena suami sudah meninggal, cuma satu. Dan saat ini dia ada di Boston, di Amerika. Tetapi kami saling mendoakan, entahkah di pagi hari, pagi di sana, malam di sini. Entahkah malam hari, malam di sini, pagi di sana. Selalu menyiapkan waktu. Sebab di doa ibu, doa ayah, doa orang tua, ketika nama anak-anak disebut, maka kita percaya anak-anak kita sukses, anak-anak kita berhasil. Karena saya katakan, walaupun anak saya cuma satu perempuan, dia punya keberanian terbang bagaikan Raja Wali di Amerika, tapi menjadi kekuatan saya adalah doa. Kami selalu berdoa, bahkan sekarang kan lebih canggih, video call, orang boleh baku dapa walaupun cuma lewat media sosial. Tapi yang paling utama saya mau katakan adalah berdoa. Doakan anak-anak kita. Sebut mereka dalam doa. Dan wariskan nilai kehidupan yang baik. Karena memang di ujung cambuk itu adalah emas. Didik anak-anak kita kadang keras, kadang lembut. Tapi itu semua bertujuan untuk menjadikan anak-anak kita berhasil, sukses jadi orang. Memiliki kecerdasan sehingga banyak orang memberikan simpati kepada anak-anak kita. Jadilah Yusuf dan Maria, keluarga yang takut akan Tuhan, yang penuh tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, mengarahkan anak-anak kita. Mempersiapkan mereka, keturunan kita, generasi gereja masa depan. Karena anak-anak adalah gereja masa depan. Masa depan gereja. Anak-anak adalah bangsa masa depan dan masa depan bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, firman boleh dibentangkan. Dan saat ini hamba-Mu berhenti menyampaikan firman, tapi yakin media sosial YouTube Tuhan pakai menjadi sarana memberkati banyak orang. Firman ini diperdengarkan dimanapun mereka berada, sehingga lewat firman ini terutama mengajarkan kami orang tua mendidik anak dalam kebenaran, menjadi takut akan Tuhan dan mendoakan anak-anak. Itu boleh didengar, dipraktekkan oleh banyak orang. Mereka yang mendengarkan firman ini diberkati dalam suasana apapun, terutama mereka yang dalam kelemahan tubuh sakit dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang dalam ketakutan, kegelisahan, kecemasan dikuatkan oleh Tuhan, sebab Engkau adalah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, berikanlah like, dan berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.